Pernah nggak lo ngerasa, kalau ngelihat orang asing atau bule, rasanya mereka itu otomatis lebih pinter, lebih kaya, dan lebih wow dari kita? Atau mungkin itu cuma ada di pikiran kita aja? Sadar nggak sadar, perasaan kecil itu bukan cuma soal rasa percaya diri lo doang. Bisa jadi itu adalah luka lama. Luka sejarah yang ditanam ratusan tahun lalu yang namanya mental inlander. Dan hari ini kita bakal bedah kenapa mindset ini masih nempel di otak kita. Selamat datang di channel Wawasan Warisan. Kali ini kita akan bahas kenapa kita masih merasa rendah diri di depan bule atau ngerasa produk luar negeri pasti lebih bagus dari produk lokal. Hati-hati, jangan-jangan itu sisa mental inlander. Warisan 350 tahun penjajahan yang belum hilang dari DNA kita. Yuk, kita bongkar sejarah kelas sosial buatan Belanda yang merusak mental bangsa. Dan gimana caranya kita memutus rantai ini? Simak sampai habis untuk merubah mindset kalian. Oke, kita mundur dulu ke belakang. Jauh sebelum ada internet, tepatnya di era Hindia Belanda. Waktu itu, Belanda nggak cuma ngejajah tanah kita, tapi mereka ngejajah pikiran kita lewat aturan resmi. Ada satu aturan hukum namanya Regeringsreglement 1854. Di sini, masyarakat dibagi jadi 3 kasta. Bayangin, manusia dikotak-kotakin kayak barang dagangan. Kasta paling atas, Europeanen, orang Eropa. Mereka dianggap dewa, hukumnya beda, gajinya beda. Kasta kedua, Vreemde Oosterlingen atau timur asing seperti Tionghoa, Arab, dan India. Mereka pedagang kelas menengah. Dan kasta paling bawah. Coba tebak siapa? Ya, kita. Inlanders atau pribumi. Kita ditaruh di dasar rantai makanan. Dianggap bodoh, malas, dan cuma pantas jadi kuli atau pelayan. Masalahnya, ini bukan cuma setahun 2 tahun, tapi ratusan tahun. Coba gue tanya sama kalian, kalau kakek buyut lo dibilang bodoh tiap hari selama hidupnya, mungkinkah trauma itu nurun ke kita? Ini yang ngeri. Penjajah itu pinter. Mereka nggak cuma pakai senapan, tapi pakai psychological warfare. Mereka bikin kita percaya kalau jadi Jawa, atau Sunda, atau Melayu itu memalukan. Pernah dengar pelang bertuliskan Verboden voor Honden en Inlanders, yang artinya dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Bayangin, level kita disamain sama hewan peliharaan. Secara psikologis, kalau seseorang terus-menerus direndahkan, dia bakal kena yang namanya inferiority complex. Dia bakal mulai benci sama identitasnya sendiri dan memuja si penindas. Makanya dulu, orang yang bisa bahasa Belanda dianggap naik kasta. Orang yang gayanya ke barat-baratan dianggap maju. Pola pikir ini ditanam pelan-pelan. Kalau mau sukses, jadilah seperti Londo, Belanda. Akhirnya apa? Kita jadi bangsa peniru. Kita kehilangan jati diri karena kita malu jadi diri sendiri. Itu kan dulu, Min. Sekarang kan udah merdeka. Yakin? Coba kita cek fakta di lapangan hari ini. Kenapa iklan kecantikan di TV kita dominan nawarin produk pemutih kulit? Kenapa cantik itu harus putih? Sadar nggak? Itu standar kecantikan Eropa yang kita telan mentah-mentah. Terus di dunia kerja. Pernah nggak lihat fenomena di mana ekspat atau tenaga kerja asing digaji berkali-kali lipat lebih tinggi dari lokal, padahal skillnya sama aja? Atau bahkan si lokal lebih jago? Itu bukan cuma soal kebijakan perusahaan, itu alam bawah sadar kita yang masih mikir. Barang impor lebih mahal harganya, bahkan dalam bahasa. Kita sering ngerasa lebih kelas intelek kalau ngomong campur bahasa Inggris, tapi malu kalau ngomong bahasa daerah yang kental. Guys, belajar bahasa asing itu bagus banget buat skill. Tapi kalau tujuannya biar terlihat lebih tinggi derajatnya dari orang lain, nah, itu mental inlander yang lagi beraksi. Sekarang mari kita berpikir logis pakai data. Secara biologis dan genetika, nggak ada satupun bukti ilmiah yang bilang ras Kaukasoid atau kulit putih otaknya lebih encer
dari ras Mongoloid seperti kita? Gak ada. Fakta sejarah membuktikan, waktu orang Eropa masih ribut soal wabah penyakit dan hidup jorok di abad pertengahan, nenek moyang kita udah bangun Borobudur dengan sistem interlock batu yang canggih banget tanpa semen. Kita udah punya sistem irigasi subak di Bali yang diakui dunia. Kita punya pelaut Bugis yang udah nyampe Madagaskar. Jadi, ketertinggalan kita kemarin itu bukan karena kita bodoh dari lahir, tapi karena kita dihambat buat pinter selama ratusan tahun. Sistemnya yang rusak, bukan manusianya. Ini yang harus kalian tanam di kepala. We are not inferior, we were just suppressed. Jadi, gimana caranya bunuh mental inlander ini? Mulai dari hal kecil, berhenti over glorifying atau memuja berlebihan budaya luar. Hormati mereka sebagai tamu atau mitra, bukan sebagai tuan. Kita harus mulai bangga sama apa yang kita punya. Batik, rempah, sopan santun, gotong royong, itu bukan kampungan, itu identitas. Dunia sekarang lagi krisis identitas, dan mereka justru nyari kearifan lokal yang kita punya. Orang barat belajar meditasi, belajar mindfulness, masa kita yang punya malah mau buang? Ingat, bangsa yang besar bukan bangsa yang gedung-gedungnya tinggi, tapi bangsa yang kepalanya tegak saat berhadapan dengan bangsa lain. Lo berharga, sejarah lo hebat, dan masa depan ada di tangan lo. Jangan mau dijajah lagi, terutama dijajah pikirannya. Nah, gue penasaran nih. Kalian pernah nggak ngalamin momen di mana kalian atau teman kalian ngerasa minder banget sama orang asing? Atau ada cerita diskriminasi yang pernah kalian lihat? Coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Siapa tahu cerita lo bisa ngebuka mata temen-temen yang lain. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka pikiran lo, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Wawasan Warisan. Aktifin loncengnya biar lo nggak ketinggalan fakta sejarah yang bikin lo makin pinter dan bijak. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap berwawasan, tetap waras.